Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 197, Kurikulum Sepanjang Zaman, Mata Pelajaran Terpenting di Alam Semesta. Halo lagi, dan selamat datang dalam episode WhatsApp Prof yang lain. Walter, kita kembali ke studio kita. Ya, syukurlah. Yang agak terlalu modern bagi kita. Ya, memang agak berlebihan. Nah, Anda mengumpulkan sesuatu yang harus diketahui oleh semua orang dari segala usia, dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya Martin, saya meyakini ini menjadi mata pelajaran yang paling penting di seluruh alam semesta. Dan yang akan menjadi kurikulum sepanjang zaman. Dan ini adalah topik yang paling kontroversial. Dan saya meyakini, setiap konflik yang pernah ada di dunia ini, berpusat kepada kurikulum ini. Dan ketika kita semakin mendekati penutupan waktu, konflik ini akan semakin memuncak. Dan kelompok sangat besar manusia berada di lembah pengambilan keputusan. Dan Martin, jika kita melihat gambar latar kita, di bawah, kita bisa melihat kelompok manusia yang sangat besar dalam lembah pengambilan keputusan. Lalu adanya kayu salib di tengah. Sedikit dibuat buram, karena suatu alasan. Dan adanya dua pencuri, yang satu di sebelah kanan, yang satunya lagi di sebelah kiri. Dan jika Anda melihat ke langit di sana, Anda akan melihat di sana di sebelah kiri, yang adalah kanan Yesus. Adanya cahaya dalam awan itu, dan semacam menyinari sisi kanan Yesus, dan di atas kepala pencuri yang bertobat. Dan sisi lainnya adalah kegelapan dan awan dan kilat dan guntur. Jadi, ini merupakan keputusan yang harus diambil setiap orang. Mengapa hal ini perlu? Sebagai contoh, apakah tidak ada cara lain? Dan mengapa hanya ada dua pencuri di sisi-sisi Yesus? Nah, dua pencuri itu bukan orang benar. Ini melambangkan umat manusia. Kita tidak memiliki kebenaran dalam diri sendiri. Semuanya telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak seorang pun. Nah, di sini ada dua pencuri. Pencuri yang di sebelah kanan Yesus, yang ada di sebelah kiri kita. Apakah dia memiliki waktu untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan baik? tidak. Jadi apa yang menyelamatkan dia? Kasih karunia Yesus, dan kebenarannya. Suatu pandangan iman, benar. Jadi dia sama sekali tidak memiliki kebenaran dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak dapat mengklaim apapun, selain mengandalkan kebenaran Kristus yang telah dianugerahkan. Dia tidak memiliki waktu untuk pengudusan. Jadi, di sini kita memiliki contoh pembenaran. Suatu pengudusan melalui janji. Tepat sekali, pengudusan sesungguhnya juga terjadi pada saat yang sama. Dan jika pencuri itu turun dan selamat, dia harus tetap berada dalam proses pengudusan. Dia harus tetap berada dalam proses itu. Tapi di sini,
dengan tidak adanya kebenaran diri sendiri. Dia diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Kebenaran oleh iman merupakan pusat Injil. Nah Martin, gambar ini menjadi pembelajaran masa kekekalan. Kita tidak akan pernah memahami kedalamannya. Jadi kita tidak mengklaim pengetahuan yang lebih tinggi. Kita hanya mengatakan bahwa keputusan ini merupakan keputusan yang harus diambil setiap orang. Adanya dua kayu salib di samping Yesus. Hanya ada dua golongan, yang satu yang menerimanya, dan yang lain yang menolaknya. Benar. Mungkin ada ribuan subkelas, tetapi sebenarnya hanya ada dua. Tetapi sebelum kita mendalaminya, Martin, ini adalah suatu topik yang amat penting. Bolehkah Anda berdoa? Saya akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kami bisa mempelajari suatu pelajaran indah, kurikulum sepanjang zaman. Tetapi kami tidak bisa belajar tanpa pencerahan Roh Kudus, karena dengan demikian kami hanya mengandalkan pemahaman kami saja. Tolonglah kami memahaminya seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah Martin, di sini ada contoh lainnya, yang menggambarkan keputusan umat manusia. Ini adalah persembahan yang dibawakan oleh Kain dan Habel. Dan di depan ada Habel, dan dia mempersembahkan korban anak domba. Dan di belakang ada Kain, yang membawa hasil dari pekerjaan tangannya. Dia menolak untuk mengikuti perintah. Dia berkata, pekerjaanku cukup bagimu. Jadi di sini ada dua golongan. Habel mewakili kelompok yang menerima pengorbanan. Pengorbanan yang mendamaikan dari anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Kain yang berkata, perbuatan-perbuatanku sudah cukup untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Dua golongan. Dan tidak peduli berapapun subkategori bagian kecil di antaranya, hanya ada dua golongan. Entah Anda menerima pengorbanan dan menerima kebenaran Kristus sebagai suatu karunia. Atau Anda mencoba mendapatkannya melalui perbuatan Anda sendiri. Benar. Hanya ada dua pilihan. Ini juga nampaknya mewakili di akhir zaman, ketika tanda binatang akan dipaksakan. Ada yang tidak mau menerimanya. Dengan menuruti hukum-hukum Allah di dahi dan di tangan mereka. Jadi itu mengambil keputusan seperti Habel dan mempraktekkannya. Ya, tetapi orang yang menerima tanda, sedang menerima doktrin palsu. Benar. Jadi mari kita membandingkan dengan orang yang menerimanya di dahi dan di tangan, dengan meterai Allah. Jadi ada dua pemeteraian. Pemeteraian di antara umat-umat Allah, dan yang lainnya pemeteraian di antara musuh-musuh Allah. Nah Martin, poin menarik lainnya dalam sejarah, ialah ketika orang-orang mengikuti perintah Allah seperti Habel. Dan yang membawa korban anak domba, dan menerima karunia keselamatan. Dan kebenaran Kristus. Mereka akan merasakan permusuhan dari Kain dunia ini. Dan kenyataan yang ada, ini adalah pernyataan perang. Ya. Karena Kain akan membunuh Habel. Dan ini telah menjadi peperangan dan pertentangan sejak awalnya. Dua cara keselamatan. Ya. Hanya dua, entah melalui perbuatan, atau melalui kebenaran Kristus. Martin, kita akan berbicara berterus terang mengenai beberapa hal. Ini tidak dimaksudkan untuk menyerang siapapun. Karena kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran tidak bisa dikompromikan. Karenanya, kebenaran mesti dinyatakan secara jelas, sehingga orang-orang bisa mengambil keputusan. Ini akan membuat marah Kain dunia ini.
Dan mereka akan mengambil batu guna meremukkan kepala Anda, dan mereka akan menyerang Anda. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk menyembunyikan terang di bawah gantang. Amin, benar. Anda tahu Martin, ada beberapa orang di dalam kalangan kita yang mempercayai demi adanya oikumene iklim. Ya, Kita mesti diam saja jika dikaitkan dengan menyerang sistem keagamaan palsu. demi penerimaan. Demi penerimaan. Tetapi Martin, Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang." Ya, Dan pedang itu akan memisahkan. Pedang itu adalah firman Allah. Jadi biarkan firman Allah yang berbicara. amin. Kita tidaklah menurunkan bobot doktrin kita atau berkompromi, agar nama kita terdaftar. Ya, dan memang ini tidaklah ditujukan untuk menyerang siapapun. Ini adalah untuk membuatkan pilihan, sehingga orang-orang bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi. Jadi, mari kita melihat beberapa kepercayaan keagamaan yang ada. Di sini ada artikel dari situs Catholic Straight Answers, mengenai pencuri yang baik dan pencuri yang jahat. Nah, kita mesti ingat, bahwa kebanyakan paham Katolik mendasarkan doktrinnya kepada tradisi. Ya, Dan tradisi adalah konteks di mana segala sesuatu, termasuk Alkitab, harus dipelajari dan dibaca, bukan? Dan Yesus berkata, "Kamu mengabaikan firman Allah oleh tradisimu." Jadi orang-orang yang meyakini bahwa kita mesti menerima firman Allah apa adanya. Tidak bisa mencampurkan tradisi dengan firman. Jadi mari kita membaca apa yang dikatakan Catholic Straight Answers mengenai pencuri yang baik dan pencuri yang jahat. Secara tradisi, pencuri yang baik telah dinamai Saint Dismas, dan pencuri yang jahat, Gestas. Catatan, Suster Anne Catherine Emmerich dalam penglihatannya mengenai penderitaan Yesus, mencatat nama pencuri jahat sebagai Gesmas. Yang juga dipakai dalam film The Passion. Jadi, film The Passion didasarkan kepada pandangan Katolik. Tidak didasarkan kepada firman Allah. Ini penting untuk kita sadari. sangat penting untuk disadari. Kisah lainnya yang disebarkan dalam gereja mula-mula, tetapi tidak memiliki pembuktian. Menceritakan bagaimana keluarga kudus menemui dua pencuri ini dalam perjalanan mereka ke Mesir. Ketika melarikan diri dari murka Raja Herodes, tergerak oleh belas kasihan, Dismas tidak ingin mengganggu keluarga kudus ini. Tetapi Gestas mau merampok dan mencederai mereka. Jadi, Dismas menyuap Gestas, ini tentunya berdasarkan tradisi, dengan 40 drachma untuk tidak mengganggu mereka. Bunda yang diberkati berkata kepada Dismas, "Tuhan Allah akan menopang engkau dengan tangan kanannya dan mengampuni dosa-dosamu." Jadi siapa yang menjanjikan pengampunan dosa di sini? Maria. Tambahan pula, bayi Yesus menambahkan, "Ibu, setelah 30 tahun, orang-orang Yahudi akan menyalibkan aku di Yerusalem. Dan dua perampok ini akan diangkat dalam salib bersama-sama aku. Dismas akan berada di kanan saya, dan Gestas di sebelah kiri saya. Dan setelah itu, Gestas akan pergi mendahului saya ke sorga." Nah, kata mereka tidak ada pembuktian. Tetapi paham Katolik sangat menyukai tulisan-tulisan apokrifa ini. Ya, Jadi Martin, kisah ini adalah sekedar khayalan. ya, Ini sesungguhnya menyedihkan, bahwa orang-orang mau mempercayai kisah semacam ini. masalahnya ialah, jika Anda benar-benar membaca Alkitab dan topik itu, dan membaca tulisan Roh Nubuat, buku kerinduan segala zaman, Anda bisa melihat ini tidak cocok dengan cara Yesus. Memang tidak cocok, dan bayi Yesus yang masih meminum ASI, tidak akan bisa membuat pernyataan semacam ini. Dan Maria benar-benar melupakannya, karena dia sendiri kaget saat Yesus disalibkan, seperti juga para murid-murid. Jadi ini jelas suatu rekaan. Tetapi benih yang ditanamkan adalah bahwa pencuri yang baik ada dalam perlindungan Maria. Itu yang dikatakannya. Mari kembali secara singkat kepada film Passion of the Christ. Gibson memberitahu Christianity Today.
Saya sesungguhnya heran dengan cara kaum penonton Injili, dengan mudahnya merespon film ini, melebihi kelompok-kelompok Kristen lainnya. Apa yang membuatnya mengherankan ialah bahwa film ini sangat bersifat Maria. Gibson menyebut Maria sebagai penebus bersama yang dahsyat dan pengantara. Apa komentar Anda, Martin? Itu penghujatan. Itu penghujatan, benar, karena hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini tidak Alkitabiah. Ya, dan yang mengherankan bagi saya, orang-orang Kristen Injili tidak menyadari betapa bersifat Maria film ini. Ya, tepat sekali, tetapi ini lebih jauh dan lebih mendalam. Ini adalah gambar dari film tadi, tentang pencuri yang bertobat. Dan Anda akan melihat, pencuri itu memakai sesuatu di lehernya. Apakah Alkitab menceritakan hal itu? Tidak. Tidak ada, bukan. Mari kita lihat ini. Dalam film The Passion of Christ, pencuri bertobat yang disalibkan, sedang mengenakan skapulir coklat Katolik, semacam kalung. Sehingga memampukan dia melewati purgatori. Nah, apakah purgatori doktrin Alkitabiah? Sama sekali tidak. Dan memang dari sinilah reformasi dimulai oleh Martin Luther. Untuk pengurangan hukuman, dan keluar dari purgatori. Nah, apa tujuan purgatori? Untuk membayar dosa-dosa Anda. Membayar dosa-dosa Anda, yang telah diampuni oleh imam. Jadi siapa yang membayar dosa? Orang itu sendiri. Jadi apakah Anda memerlukan Kristus untuk membayar dosa Anda? Tidak. Ini merupakan penyangkalan kepada pendamaian. Baik. Anda bisa memakai jasanya, tapi itu saja. Ya, urutan upacara ini menggenapi tepat penempatan salib Katolik, dan 5 misteri menyedihkan Rosario. Tidak ada satupun dari hal ini di dalam Alkitab. Ini hanya sekedar tradisi. Baiklah, menurut mereka, Yesus di kayu salib berkata, sudah dicapai, accomplished, dan bukannya sudah selesai, finished. Nah, mengapa mereka melakukan hal itu? Kita mesti menelitinya. Menurut Roma, Ekaristilah yang dicapai di kayu salib. Nah, Ekaristi merupakan kelanjutan dari pengorbanan. Kenyataannya, kata mereka, ini merupakan pengorbanan yang tepat sama, seperti yang terjadi di kayu salib. Tetapi Alkitab mengatakan, Yesus dikorbankan hanya satu kali untuk selamanya. Jadi sakramen Ekaristi untuk keselamatan kita, dicapai Kristus di kayu salib. Yang juga merupakan pengorbanan pujian dalam pengucapan syukur untuk pekerjaan penciptaan. Ini berasal dari Catechism of the Catholic Church, artikel 1359. Kita nanti akan lebih mendalaminya. Nah, ini adalah artikel 1359, Ekaristi, sakramen keselamatan kita. Dicapai oleh Kristus di kayu salib, juga merupakan pengorbanan pujian dalam pengucapan syukur untuk pekerjaan penciptaan. Dalam pengorbanan Ekaristi, keseluruhan penciptaan yang dicintai Allah, disajikan kepada Bapa, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui Kristus, gereja bisa menawarkan pengorbanan pujian dalam pengucapan syukur. Untuk semua yang Allah telah ciptakan baik, indah dan adil dalam penciptaan dan dalam kemanusiaan. Jadi di sini dinyatakan bahwa kayu salib adalah suatu pencapaian. Katakan saja, suatu inisiasi dari pengorbanan abadi di dalam misa. Menempatkannya dalam gerakan. Dan pengorbanan ini ditawarkan demi orang-orang. Dan melalui hal ini, mereka dibuat indah dan baik. Gerejanya. Gereja membuat orang-orang jadi baik dan indah melalui pengorbanan Ekaristi ini. Martin, apakah itu Alkitabiah? Sama sekali tidak. Hanyalah kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada Anda, yang menjadi kebenaran Anda. Tidak ada ritual, atau hadir dalam ritual apapun seperti misa, bisa berkontribusi dalam pengorbanan itu. Jadi, ini adalah poin yang sangat penting. Anda lihat Martin, dan memang hanya ada 2 kelas, seperti yang tadi kita katakan. Mereka yang menerima pengorbanan, dan mereka yang tidak. Mereka yang menerima pemberian keselamatan cuma-cuma,
dan kebenaran Kristus yang dianugerahkan. Dan mereka yang hanya mengandalkan perbuatan mereka. Di sini ada kasus jelas tentang membawakan perbuatan. Karena Yesus tidak menyelesaikan, melainkan hanya mencapai misa. Ya, Yesus hanya melaksanakan, dan mesti melanjutkannya melalui gereja. Jadi, ketika kita membaca Alkitab Douay Rheims, yang merupakan Alkitab versi Jesuit. Karena itu, Yesus ketika sudah menerima anggur asam berkata, "Sudah sempurna." Suatu terjemahan yang sangat janggal. Dan dengan menundukkan kepalanya, dia menyerahkan nyawanya. Nah, ketika Anda membacanya dalam Alkitab, dan bukan dalam versi Katolik, dikatakan, karena itu, setelah Yesus menerima anggur asam, dia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan jika Anda mencarinya dalam Concordance, maka kata yang dipakai teleo, yang artinya, membawa ke akhir, menyelesaikan, mengakhiri. Telah selesai, telah melakukan, lengkap, tergenapi. Sehingga hal yang dilakukan selaras dengan hal yang sudah dikatakan, perintah, suruhan dan seterusnya, dengan rujukan khusus kepada hal yang dibahas. Untuk melaksanakan isi suatu perintah, untuk menyelesaikan proses, ini adalah proses lengkap yang mesti dicapai. Jadi, ini tidak disempurnakan, consummated. Jadi Martin, mari kita kembali kepada Alkitab, karena itu merupakan satu-satunya cara yang aman. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu dari Alkitab. Dan dari Perjanjian Lama. Nah Martin, Yesus menanggung dosa, jadi tidak ada purgatori di mana Anda mesti menanggung akibat dosa-dosa Anda. Dan dia yang melakukan pengantaraan bagi para pelanggar, bukan Maria atau yang lainnya, atau gereja. Hanya Yesus yang melakukannya. Markus 15 ayat 28, demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Jadi perjanjian lama Yesaya ini diterapkan di dalam perjanjian baru, kepada Yesus Kristus. Ya, pada salib juga. Jadi ini dicor dalam batu, Anda tidak bisa memindahkannya. Mari kita meneliti kata kecil lainnya, yang menimbulkan pertentangan besar. Kata pendamaian, atonement. Nah, kata ini dibuat oleh Tyndale. Dia merenungkan arti kata ini dalam-dalam. Dan sesungguhnya ini kata yang indah, karena artinya, atonement, disatukan. Bersama-sama. Roma 5 ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dipersatukan kembali dengan Allah. Benar. Kalau kita teliti kata ini dalam New World Encyclopedia, pendamaian, atonement, artinya dua pihak yang terpisah karena salah satu dari mereka menyinggung perasaan yang lain, akhirnya berdamai satu sama lain. Ini biasanya meliputi dua tahap. 1. Tindakan penebusan dosa oleh pelaku untuk mendapatkan pengampunan dari pihak yang tersinggung. Dan 2. Rekonsiliasi yang merupakan suatu keadaan persatuan yang kembali didapatkan. Jadi, inilah artinya, ini merupakan penggambaran kata pendamaian, atonement. Bahkan Alkitab Katolik memakai kata ini. Alkitab versi modern memakai kata ini juga. Tetapi mereka memiliki definisi lain untuk kata ini. Jadi Anda mesti sangat berhati-hati dalam bagaimana Anda membaca sesuatu. Karena jika Anda tidak tahu definisi mereka, Anda bisa terpeleset karena memiliki kata yang sama. Itu sangat lihai. Memang benar-benar lihai. Dan kata lain yang juga sangat penting adalah kata propitiation, pendamaian. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ini berasal dari kata Greka hilasterion. Karena iman, dalam darahnya, ini sangat penting. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini.
supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi Martin, menurut ayat ini, bagaimana cara Anda diselamatkan? Hanya dengan darah Kristus melalui iman. Apakah darah penting? Penting. Tidak dapat diselamatkan tanpa darah. Alkitab mengatakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi darah sangatlah penting. Dan kata propitiation atau hilasterion ini mempunyai arti lain juga. Tabut perjanjian memiliki tutup pendamaian di atasnya. Dan itu adalah hilasterion. Jadi hilasterion atau tutup pendamaian, melindungi Anda dari menerima hukuman. Ini merupakan takhta Allah. Dan yang menjadi pusat dari kuasa dan kasih karunia Allah. Kedudukan itu melambangkan Kristus. Dan jika Anda tidak mengutamakan Dia atas dirimu, maka Anda berdiri di bawah kutukan hukum Taurat. Jadi mari kita meneliti kata ini kata yang indah. Propitiation berarti menghilangkan murka dengan memberikan persembahan. Dan jika dikaitkan dengan soteriologi, yang adalah sains keselamatan. Propitiation berarti menenangkan atau memuaskan murka Allah dengan pengorbanan penebusan Kristus. Ini ditulis oleh Riri dalam bukunya Basic Theology, A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth. Dan jika mencarinya dalam concordance, propitiation atau hilasterion. Bentuk netral dari asal kata, suatu penebusan dosa, tempat atau benda. Yang secara konkret, suatu korban yang mendamaikan. Atau secara khusus tutup tabut di dalam bait suci, tutup pendamaian. Sungguh banyak teologia di dalam satu kata itu. Sungguh luar biasa. Ini sungguh suatu studi yang luar biasa. Menghilangkan murka. Maka orang-orang berkata, wah, Allah itu Allah yang pemurka. Dia membenci semua orang. Dia ingin menghukum semua orang. Tetapi adanya hal yang nyata. Allah membenci dosa. Itu Dia. Tetapi yang mengasihi orang berdosa. Murka terhadap dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi kita mesti memahami kurikulum sepanjang zaman. Kita mesti memahami rencana keselamatan. Dan jika kita tidak memahaminya, maka kita jatuh ke dalam golongan Kain. Seperti yang Anda katakan, hanya ada dua golongan. Hanya ada dua. Jadi kita mesti membuat hal ini sejelas mungkin. Baiklah, sebagai lawannya, prinsip yang menyatakan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya melalui upayanya sendiri. Diletakkan sebagai dasar dari semua agama non-Kristen. Hanya dua pilihan, entah Anda seperti Habel atau seperti Kain. Entah Anda seperti pencuri di sebelah kanan, atau pencuri di sebelah kiri. Tidak ada cara lain. Jadi, mari kita lihat peperangan ini. Keselamatan di dalam Islam. Nah, saya bisa memberikan ratusan ayat dan perkataan, tetapi mari kita ambil hal yang sederhana saja. Ini berasal dari sumber Islam, karena Allah itu Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan sandiwara yang dibuat oleh orang-orang Kristen, agar bisa mengampuni manusia. Di dalam Quran, Allah berkata, kita semua diciptakan dalam suatu keadaan yang baik. Kita berhenti sejenak. Apakah itu lawan dari Alkitab? Ya. Semuanya telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Hati kita itu sangat jahat. Di atas segala sesuatu. Martin, ini adalah lawan langsung dari perkataan kitab suci. Ini tepat seperti yang dikatakan Hollywood, ikuti saja, apa kata hatimu. Bagaimana bisa Anda mengikuti hati Anda, jika hati Anda itu sangat jahat? Jadi Martin, Allah tidak membebani manusia dengan dosa mula-mula, setelah mengampuni Adam dan Hawa. Nah, doktrin dosa mula-mula adalah doktrin Katolik. Anda mewarisi dosa Adam. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan bahwa Anda mewarisi dosa Adam. Anda hanya mewarisi keadaan berdosanya. Karena ketika Adam berdosa,
Dia memiliki sifat berdosa dan yang dia wariskan kepada anak cucunya hanyalah sifat berdosa, karena dia tidak memiliki sifat yang lain. Jadi, nasib buruk yang menimpa Anda, ialah Anda memiliki sifat berdosa. Dan istri Anda tidak pernah memperhatikannya. Saya yakin dia mengetahuinya. Oh, saya mengerti. Baiklah, menurut Quran, Allah mengampuni kita. Karena semua kita bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Tidak diperlukan sandiwara juru selamat buatan manusia di dalam agama Islam. Keselamatan datang dari Allah saja. Tidak diperlukan pengorbanan. Allah mengampuni Anda. Dan oleh perbuatan baik Anda dan keadaan Anda yang baik, Anda bisa mencapai sorga. Itu adalah cara Kain. Tepat sekali. Itu menyangkali pengorbanan, menyangkali anak domba Allah. Benar. Menyangkal salib. Mereka akan menyajikan perbuatan-perbuatan mereka, dan bukannya anak domba di mezbah. Nah, itu adalah agama besar. Ada lebih dari 1 miliar penganutnya di bumi ini. Baiklah. Bagaimana dengan dunia Buddha? Di sini ada New World Encyclopedia. Paham Buddha jauh dari deistik, jadi tidak memiliki konsep nyata pendamaian kepada Allah. Dan hanya memusatkan perhatian kepada pendamaian sesama manusia, mengajarkan pentingnya pengampunan. Bahkan ketika Anda tersinggung oleh seseorang yang melakukan dosa kepada Anda, menjadi tugas Anda untuk mengampuninya. Jadi pendamaian lebih diaktifkan oleh pihak yang tersinggung, daripada oleh pihak yang menyinggung. Anda dianjurkan mempraktekkan metta, kebaikan penuh kasih, karuna, belas kasihan, dan mudita, sukacita bersimpati. Tetapi pemikiran menyeluruh dari pengampunan, berasal dari kepercayaan, yang mencegah baik pihak tersinggung maupun pihak yang menyinggung dari mengembangkan emosi negatif dan merusak. Dari karma yang malangnya mengikat mereka dalam dosa dan penderitaan. Tidak diperlukan juru selamat. Anda melakukan tindakan Anda sendiri. Jadi Anda melakukan pengampunan. Ya, itu menjadi perbuatan baik Anda, dan itu yang Anda perlukan. Jadi tidak diperlukan juru selamat di dalam paham agama Buddha. Martin, ini juga mencakup jumlah besar umat manusia. Hal yang sama juga untuk paham Hindu. Tidak diperlukan pengantara. Mari kita melihat pandangan Katolik. Alan Jones, pastor di Katedral Grace di San Francisco, menulis sebuah buku berjudul Reimagining Christianity. Dalam buku ini dia menyatakan, perhatian berlebih-lebihan gereja akan kematian Yesus. Sebagai suatu tindakan menyelamatkan semesta alam, universal, mesti berakhir. Dan posisi salib harus ditata ulang dalam iman Kristen. Mengapa? Karena adanya kultus penderitaan dan Allah yang penuh sifat balas dendam di belakangnya. Jadi mereka menyangkali bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa Anda. Allah tidak akan membuat anaknya menderita. Memang Yesus mati, karena dia mengikuti perbuatan baiknya hingga kematian, tetapi itu bukan untukmu. Bukannya darah anak domba yang menyelamatkan kamu, melainkan perbuatan baikmu. Saya juga memikirkan mengenai seminar Yesus. Mereka menyatakan bahwa Anda mesti mencintai anak, tetapi membenci Bapa. Ya, hampir sama. Tepat hal yang sama. Tetapi Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia kepada dirinya sendiri. Masalahnya adalah dosa, bukan pribadinya. Baiklah. Mengenai pendamaian, Jones berkata, pengorbanan Yesus hanyalah untuk meredakan amarah Allah. Penggantian hukuman merupakan nama dari doktrin jahat ini. Jadi ini sama sekali menyangkali pendamaian dan menyebutnya sebagai doktrin yang jahat. Tetapi Alkitab mengatakan, tanpa adanya penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi Martin, kita memiliki dua golongan orang. Benar. Jelas sekali. Dan entah apakah Anda seorang penganut Buddha, atau Islam, atau penganut Samanis, atau seorang Hindu. Semua agama, atau apakah Anda seorang Katolik, Anda tidak memerlukan pendamaian. Menurut mereka, yang Anda perlukan hanyalah gereja dan perbuatan. Dan Anda membayar dosa-dosa Anda di purgatori, dan tidak diperlukan juru selamat. Sekarang mari kita melihat apa yang dikatakan tulisan Roh Nubuat, dari manuskrip rilis 548.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata-kata ini menunjukkan kepada kita, mengapa murka Allah ditimpakan kepada anaknya yang tunggal. Mengapa yang tidak bersalah, menderita untuk pihak yang bersalah, sementara orang benar menanggung hukuman yang kudus karena orang yang tidak benar. Yesus datang untuk menanggung hukuman pelanggaran manusia guna meninggikan dan menunjukkan hukum Allah yang tidak bisa diubahkan. Dan kebenaran dari pemerintahannya. Dia datang untuk mengakhiri dosa dan membawakan kebenaran kekal. Apakah ini selaras dengan kitab suci? 100% setuju, dan merupakan suatu penjelasan indah dari hal yang kita temukan. Jadi, di sini ada pendahuluan yang tidak disebutkan oleh dunia Injili, yaitu hukum Allah. Karena dosa adalah pelanggaran hukum, dan Allah membenci dosa. Jika Allah membenci dosa, maka Dia membenci pelanggaran hukum. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib, sesungguhnya Dia meneguhkan hukum. Ya, keabsahan hukum, bukan menghilangkan hukum, malah meneguhkannya. Karena kalau Allah bisa menghilangkan hukum, Kristus tidak perlu mati. Karena kalau tidak ada hukum, maka tidak ada pelanggaran. Jadi Martin, mari kita pastikan. Dan satu-satunya cara memastikan adalah kita mesti kembali kepada kitab suci. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Apakah darah penting? Menjadi hal utama. Kolose 1 ayat 20. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Dialah, saya katakan, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Apakah ada cara lain? Tidak. Entah anak domba Allah, atau tidak, benar? Dan iman kepada darahnya. Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Apakah Anda mengenali penjahat di kayu salib yang bertobat? Ya. Apakah dia mesti mengenakan skapulir, agar ada di bawah perlindungan Maria? Tidak, karena dia tidak mesti ke purgatori guna membayar pengampunan semua dosa-dosanya. Karena sudah dibayar. Dan di sini ditunjukkan perbuatan-perbuatan jahat. Semua pekerjaan, perbuatan, kita adalah kain kotor. Ya. Nah, Katolik mengatakan, pencuri itu tidak masuk ke purgatori, karena dia melewatinya sebagai akibat dari Maria. Tetapi mereka tidak menghilangkan purgatori bagi Anda, karena Anda mesti menjalaninya. Baiklah, kita lanjut. Kolose 1 ayat 22. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana Anda diselamatkan? Melalui darah. Melalui darah, siapa yang membuat Anda kudus, dan tak bercela dan tak bercacat, perbuatan Anda atau perbuatan Kristus? Perbuatan Kristus. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apakah Islam benar? Tidak. Apakah Katolik benar? Tidak. Apakah Buddha benar? Tidak. Apakah agama lain di luar kebenaran Alkitabiah kekristenan benar? Tidak. Nah, ini bukanlah serangan. Apakah kita yang mengatakannya? Tidak. Kitab suci yang mengatakannya. Anda benar, Martin. Di sini kutipan dari Review and Herald. Rencana penebusan dibentuk dalam suatu pengorbanan yang begitu luas, tinggi dan dalam, sehingga tak terukur. Kristus tidaklah mengirimkan para malaikatnya ke dunia yang berdosa ini, sementara Dia tetap di sorga. Tetapi Dia sendiri pergi, dan menanggung celaan. Dia menjadi orang yang penuh kesedihan, dan terbiasa dengan duka cita. Dia sendiri menanggung kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita. Dan tidak adanya penyangkalan diri dalam diri para pengikutnya, Allah menganggapnya sebagai penyangkalan nama Kristen. Orang-orang yang mengaku bersatu dengan Kristus, tetapi yang memenuhi keinginan diri sendiri. Untuk kekayaan, baju yang mahal-mahal, perabotan, dan makanan mahal, hanyalah orang-orang Kristen dengan nama saja. Menjadi seorang Kristen, mesti menjadi sama seperti Kristus. Martin, apakah pernyataan ini menambahi sedikit dimensi? Ya, benar. Jika Anda telah menerima kebenaran Kristus,
maka siapa yang berdiam di dalam diri Anda? Kristus. Apakah Anda masih bisa melakukan hal-hal yang Anda lakukan sebelumnya? Tidak. Kita menjadi ciptaan yang baru. Baiklah, apakah itu berarti, ketika Anda menerima Yesus Kristus dan kebenarannya, yakni melakukan hal yang benar, maka Anda mesti berjalan sama seperti Kristus? Ya. Jadi apakah itu berarti kebenaran Kristus akan dinyatakan dengan penurutan kepada hukum-hukumnya? Mestinya, karena kalau tidak, hanya dalam posisi sejajar, karena tidak bercampur. Baiklah, sebagai seorang Kristen, dapatkah Anda berkata, saya telah diselamatkan oleh darah anak domba, sekarang saya bisa menikmati hidup saya, makan, minum dan bersukaria, melakukan hal seperti yang sebelumnya. Karena saya telah ditutupi oleh darah anak domba. Malangnya, justru hal yang berlawanan. Yang berlawanan, benar, Anda mesti menyerupai Kristus. Ya, bukan seperti itu. Baiklah, jadi, mengapa Yesus harus mati? Dan mengapa Anda tidak bisa menyangkal pendamaian, tanpa membahayakan kehidupan kekal Anda? Masalahnya adalah mengenai keadilan dan belas kasihan. Hukum Allah berpusat kepada hal ini, karena keadilan merupakan kata yudisial. Dan Anda tidak bisa memiliki kata yudisial tanpa hukum. Ya, itu benar. Apakah benar? Ya. Jika Anda pergi ke pengadilan, Anda dihakimi berdasarkan hukum. Dan orang yang mewakili Anda adalah seorang pembela atau pengacara. Dan adanya hakim yang menghakimi Anda. Benar. Jadi, keadilan. Nah, upah dosa ialah maut. Jika kita memfrasenya, upah dari pelanggaran hukum ialah kematian. Dan jika Anda menjadi seorang pelanggar hukum, maka keadilan menuntut bahwa Anda harus mati. Itu yang dikatakan hukum. Baiklah, apa yang dituntut belas kasihan? Belas kasihan menghilangkan hukuman. Jadi penjatuhan hukuman tidak ada lagi. Jadi Martin, bisakah Anda mengatakan, keadilan dan belas kasihan merupakan dua hal yang berlawanan? Ya. Mereka sangat berlawanan, benar. Keadilan menuntut kematian, belas kasihan menuntut kehidupan. Benar. Dua hal ini sangat berlawanan. Jadi ketika Anda ingin mengatakan bahwa pelanggar layak mendapat keadilan, maka itu mesti tidak mengecualikan belas kasihan. Ya, karena hukuman mesti dilaksanakan. Benar. Nah, saya menduga bahwa setan ketika diusir keluar dari sorga, yang merupakan keadilan, berkata kepada Allah, maaf, bagaimana engkau bisa memberi belas kasihan kepada manusia ketika mereka melanggar, padahal engkau adalah Allah yang adil. Jika mereka melanggar, mereka pantas mendapat hukuman yang sama, yakni kematian. Tetapi engkau berkata, engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan akan mengampuni mereka. Maka engkau bukanlah Allah yang adil. Nah, jika kita menangkapnya seperti itu, setan memang benar. Baiklah. Nah, bagaimana jika saya mengatakan, keadilan dan belas kasihan, saling berciuman di kayu salib? Jadi dalam suatu cara, kayu salib mesti memuaskan tuntutan keadilan. Tepat sekali. Dan yang memampukan tuntutan belas kasihan dalam suatu cara. Ya. Benar. Benar. Baiklah, jadi, salib adalah suatu titik penting. Dan penyangkalan dari komponen apapun dari hal ini, merupakan penyangkalan kepada pendamaian. Ya. Baiklah. Mari kita melihatnya. Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Dua hal yang berlawanan. Dua hal ini tidak bisa diselaraskan, kata iblis. Baiklah. Dua hal ini juga tidak bisa diselaraskan, kata dunia keagamaan. Jadi Anda mesti memuaskan tuntutan keadilan, melalui perbuatan-perbuatan baik Anda. Anda mesti mendamaikan dosa-dosa Anda, melalui perbuatan baik. Yesaya 9 ayat 6, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi ketika Anda mengambil kata damai, dan melihat dalam kitab Mazmur 119 ayat 165 dikatakan, "Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka." Jadi Martin, apakah kita bisa membaca, semakin besar kekuasaannya? Dan orang-orang yang mencintai hukum, tidak akan berkesudahan di atas tahta. Benar. Penghakiman dan keadilan akan terjadi. Baiklah, tapi di Mazmur 85 ayat 11 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mari kita baca dan definisikan apa itu kebenaran, seperti dalam Mazmur 119 ayat 142. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Jadi Martin, jika kita memfrasenya, belas kasihan dan hukum akan saling bertemu. Apakah hal itu mungkin? Ya. Adanya definisi tentang kebenaran. Baiklah, kembali adanya keadilan dan belas kasihan. Dan juga untuk kebenaran dan damai sama dengan hukum, maka kebenaran dan hukum saling berciuman. Baiklah, di manakah kebenaran dan hukum saling berciuman? Di kayu salib, yang menjadi satu-satunya tempat di mana mereka bisa saling berciuman. Di sini ada kutipan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Setan dengan pencobaannya yang dahsyat menimpa hati Yesus. Juru selamat tidak bisa melihat, melebihi kubur yang menjadi penghalang. Mengapa tidak bisa? Karena memang dosa itu sangat dahsyat. Dosa adalah pelanggaran hukum, dan Yesus mati bagi pelanggaran hukum. Upah dosa ialah maut. Jadi Yesus tidak bisa melihat melalui kubur penghalang. Jadi kematian pertama atau kematian kedua yang Yesus alami? Kedua. Ya, karena tidak bisa melihat di balik kematian. Benar. Tidak ada pengharapan yang disajikan kepada Kristus sebagai pemenang keluar dari kubur. Atau pemberitahuan penerimaan Bapa akan pengorbanannya. Jadi bagi Kristus, ini menjadi persembahan korban yang paling besar. Dia khawatir, dosa akan sangat menjijikkan bagi Allah, sehingga perpisahan mereka akan bersifat kekal. Dan itu membuatnya jauh lebih jelas bahwa itu adalah kematian kedua. Ya. Tidak ada pengharapan, dan bersifat kekal. Kristus merasakan penderitaan yang akan dirasakan oleh orang berdosa ketika belas kasihan tidak lagi memohon kepada umat yang berdosa. Perasaan akan dosa, yang membawa murka Bapa kepada dirinya, sebagai pengganti manusia. Yang membuat cawan yang dia minum begitu pahit, dan menghancurkan hati anak Allah. Sungguh suatu pernyataan yang luar biasa. Mari kita sedikit renungkan. Upah dosa ialah kematian. Apakah Yesus memiliki dosa di dalam dirinya? Tidak. Jika Yesus memiliki dosa kecil sekalipun dalam dirinya, akankah dia bangkit dari kematian? Tidak. Itu akan kekal, benar, tetapi Alkitab mengatakan, maut tidak bisa menahannya. Mengapa? Karena Yesus tidak berdosa. Jadi Yesus mati, tetapi bukan karena pelanggarannya. Ini menjadi rumit. Jadi untuk siapa Yesus mati? Untuk umat manusia. Kita mesti meneliti akan hal ini, karena rencana keselamatan itu sangat dalam. Benar-benar sangat dalam. Ini adalah pemikiran saya, harganya. Semua kepedihan dan kesalahan umat manusia, Dia yang menanggungnya. Dan sungguh merupakan penghinaan kepada anak Allah, jika kita menyangkali pendamaian. Apakah Anda setuju? Ya, tentu saja. Maksud saya, itu menentang semua alasan mengapa Yesus datang ke bumi ini. Saya akan lanjut mengatakan, suatu penghinaan ketika kaum Protestan mau menandatangani pernyataan bersama tentang pembenaran. Ketika Yesus membayar semuanya, dan kepada Dia, kita berhutang segala sesuatunya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Martin, jawabannya terletak pada, Dia menjadi dosa demi kita. Itu suatu pemikiran yang rumit. Kita mesti menjabarkannya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus,
yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pekerjaan siapa keselamatan itu? Allah, Yesus. Ya. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi apakah Yesus menjalani misa yang menjadi kelanjutan dari pengorbanannya? Tidak, dia menyelesaikannya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Itulah rencana keselamatan. Nah, sekarang kita mesti melihat aspek legalitasnya. Jadi mari kita tegaskan kembali, hanya ada dua golongan saja di dunia sekarang ini. Dan hanya dua golongan yang akan diakui di dalam penghakiman. Orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan orang-orang yang menuruti hukum Allah. Kristus memberikan ujian, guna membuktikan kesetiaan kita atau ketidaksetiaan kita. Kristus berkata, "Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku." Orang yang mengasihi aku adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukumku. Dia yang mengasihi aku, akan dikasihi juga oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini suatu janji. Orang yang tidak mengasihi aku, tidak akan menuruti perkataan-perkataanku. Dan firman yang engkau dengar, bukan berasal daripadaku, melainkan daripada Bapa-Ku yang mengutus aku. Jika engkau menuruti hukum-hukumku, engkau akan tinggal dalam kasih-Ku, sama seperti aku menuruti hukum-hukum Bapa-Ku, dan tinggal dalam kasih-Nya. Apakah ini jelas? Sangat jelas. Ini Alkitabiah? Ya, karena langsung dari Alkitab. Seperti membaca kitab suci, Anda tidak bisa menyangkalnya. Kutipan ini berasal dari buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi, apakah hukum itu penting? Ya. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Sebagai akibat dari dosa Adam, maut menjalar kepada semua umat manusia. Semuanya tanpa terkecuali akan masuk ke kubur. Dan melalui penyediaan dari rencana keselamatan, semuanya akan dibangkitkan dari kubur mereka. Akan terjadi kebangkitan dari orang-orang mati, baik bagi orang benar dan orang fasik. Ini menurut Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Tetapi adanya perbedaan di antara dua golongan yang disajikan ini. Semua yang ada di kubur, akan mendengar suaranya dan bangkit. Mereka yang telah berbuat baik, akan mengalami hidup kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat, akan mengalami kebangkitan untuk menerima hukuman. Yohanes 5 ayat 28-29. Mereka yang telah dianggap layak, untuk menerima kebangkitan kehidupan, diberkati dan kudus. Bagi mereka, kematian kedua tidak berkuasa. Tetapi orang-orang yang tidak menerima pengampunan, melalui pertobatan dan iman, harus menerima hukuman pelanggaran, upah dosa, yakni kematian. Mereka akan menderita hukuman, berbeda-beda panjang waktunya dan intensitasnya, sesuai dengan perbuatan mereka. Tetapi yang pada akhirnya, berakhir dalam kematian kedua. Karena tidak mungkin bagi Allah, yang secara konsisten, dengan keadilan dan belas kasihan-Nya, untuk menyelamatkan manusia di dalam dosa-dosanya. Dia akan melucuti eksistensi manusia tersebut, yang disebabkan oleh pelanggarannya, dan yang membuktikan dirinya tidak layak. Kata penulis yang diilhamkan, hanya sebentar waktu saja, maka orang-orang jahat tidak akan ada lagi. Engkau akan mencari-cari tempatnya, tetapi tidak akan ada. Dan yang lainnya menyatakan, mereka akan seperti tidak pernah ada. Mengutip Mazmur 37 ayat 10, dan Obadya 16. Ditutupi dengan keadaan jahat, mereka akan lenyap, tanpa pengharapan dalam masa kekekalan. Apakah ini Alkitabiah? Ya, dan jika masih ragu-ragu, tidak ada jalan lain yang bisa dipilih. Hanya ada dua jalan. Kebangkitan yang mana yang hendak Anda pilih, Martin? Pertama. Kebangkitan pertama, karena kematian kedua tidak lagi berkuasa. Baiklah, ini yang menjadi kenyataan masalah ini. Ulangan 24 ayat 16, memperkenalkan poin penting lainnya, dengan hal yang rumit. Dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.
Menurut ayat ini, apakah saya bisa membayar dosa-dosa Anda? Tidak. Dapatkah ayah saya membayar dosa-dosa saya? Tidak. Nah, itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa Yesus mati untuk dosa-dosa saya? Karena Dia adalah Allah, dan semua umat manusia berasal dari dirinya. Baiklah, mari kita menelitinya, karena ini sangat penting. Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi, adanya keadilan dan belas kasihan. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apakah ini menentang Ulangan 24 ayat 16? Ya, kelihatannya seperti itu. Kelihatannya seperti itu. Tetapi, dapatkah kita mengatakan Ulangan 24 ayat 16 merupakan pernyataan yang dicor dalam batu? Ya. Baiklah. Jadi Anda tidak bisa menghukum ayah karena dosa anak-anaknya. Benar. Tetapi Alkitab di sini mengatakan, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, hingga kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kita mesti meneliti dan memahami hal ini. Harus menjadi sebuah pelajaran. Baiklah. Mari kita memberikan versi singkatnya. Allah mengatakan bahwa dosa tidak bisa dipindahkan dari satu orang kepada orang lainnya. Jadi dalam pengertian apa, dosa ini diwariskan dari satu generasi kepada generasi lainnya? Jawabannya sederhana. Tindakan dan teladan yang orang tua berikan kepada anak-anaknya seringkali diwariskan kepada anak-anaknya, dan mereka melakukan hal yang dilakukan orang tuanya. Dan ini bisa diwariskan hingga generasi ketiga dan keempat. Nah, dalam sains epigenetika, mereka telah menemukan bahwa kebiasaan buruk. Tradisi masuk golongan ini juga. Ya, kebiasaan buruk terus berlangsung, sekurang-kurangnya hingga generasi ketiga dan keempat dari anak-anaknya. Hal yang dimakan orang tuamu, Anda juga cenderung memakannya, dan anak-anak Anda juga cenderung memakannya, juga cucu-cucu Anda. Jika Anda menahan dan berkata, saya tidak akan melakukan hal ini, itu artinya ada peperangan di dalam diri Anda sendiri. Jadi bukan Allah yang mewariskan dosa-dosa, melainkan dosa-dosa itu sendiri yang dilestarikan untuk beberapa generasi. Jadi, ini merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Dosa diwariskan melalui tradisi dan epigenetika kepada lainnya, tapi diwariskan adalah karena pilihan mereka sendiri. Benar. Apakah Adam mewariskan kecenderungan jahatnya kepada anak-anaknya? Ya. Ya, dan diperlukan peperangan agar lepas dari hal itu. Hal itu nampak dari dua anaknya. Baiklah, di sini ada poin menarik lainnya. Ibrani 7 ayat 9. Maka dapatlah dikatakan, bahwa dengan perantaraan Abraham, dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jika kita menelitinya, Lewi itu ada sekitar 350 tahun hingga 400 tahun setelah Abraham. Tetapi ketika dia masih dalam tubuh bapa leluhurnya itu, Abraham dipungut juga persepuluhan dalam pengertian badan. Seluruh umat manusia ada dalam diri Nuh dan nyonya Nuh dalam arti tertentu. Tetapi di dalam Adam, semua umat manusia, laki-laki dan perempuan, secara keseluruhan, hadir secara literal. Jadi, ketika Adam jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia mewarisi keadaan Adam yang berdosa. Bukan dosanya, melainkan keadaan alaminya yang berdosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, semua umat manusia mewarisi keadaan alami dosanya, dengan kecenderungan berbuat dosa. Dengan demikian, siapakah yang bisa menebus dosa seluruh umat manusia, dan secara suatu badan membayar upah dosa, yakni kematian? Hanya satu di mana keseluruhan umat manusia itu ada, sebelum adanya Adam. Dan dia adalah Kristus, di mana segala hal diciptakan, dan dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesus mengatakan hal ini kepada orang-orang dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Jadi,
disinilah terdapat aku yang adalah aku. Keseluruhan umat manusia ada dalam Adam. Adam jatuh dalam dosa, dan seluruh umat manusia mewarisi keadaan Adam yang berdosa. Sebelum Adam berdosa secara badan, di mana Adam berada? Kristus. Dalam Kristus. Jadi satu-satunya yang bisa menanggung dosa keseluruhan manusia adalah seseorang, di mana manusia ada keseluruhan sebelum keberadaannya. Dan yang tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa. Jadi, itu adalah Kristus. Dan itulah sebabnya, Adam tidak bisa mati menggantikan umat manusia. Benar. Mari kita lebih lanjut menelitinya. Roma 9 ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Tanpa benih, umat manusia tidak memiliki pengharapan. Jadi Sodom dan Gomora melambangkan kebinasaan terakhir, yakni kematian kedua. Anda setuju? Ya. Tetapi kata benih ada dalam bentuk tunggal. Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Dan firman Allah itu tentu saja Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan keturunan-keturunannya, jamak. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi benih itu, merupakan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Jika tidak, kita akan sama seperti Sodom dan Gomora. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia adalah pencipta. Secara keseluruhan, segala sesuatu ada dalam dirinya, sebelum tercipta. Apakah itu mencakup para malaikat? Ya, Dia menciptakan segala sesuatunya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu adalah kata yang besar. Ini mencakup segalanya, entah di sorga dan di bumi. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, Dialah satu-satunya. Ketika kita melihat kitab Wahyu, ketika tidak seorang pun didapati layak untuk membuka gulungan surat itu. Hanya anak domba yang tersembelih yang layak, tidak ada yang lainnya, di sorga, di bumi, atau di bawah bumi. Tidak ada siapapun, kecuali Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, bayangkan Martin, ini akan menjadi pembelajaran berabad-abad. Di sini adanya manusia ilahi yang sama sekali tidak berdosa. Dan dia mengenakan pada dirinya kedagingan Adam yang jatuh dalam dosa. Tetapi dia tidak berdosa. Yesus memiliki atribut tanpa dosa dari Bapanya dan atribut berdosa dari ibunya. Kedengarannya menakutkan, tapi itu kenyataannya. Dan di dalam pengertian itu, Yesus yang menjadi Allah pencipta, secara keseluruhan, mencakup seluruh umat manusia di dalam dirinya. Baiklah, mari kita lanjut. Di sini ada kutipan dari Review and Herald. Dengan semua kepatuhannya, kepada semua perintah Allah, Kristus melaksanakan penebusan manusia. Ini tidaklah dilakukan dengan meninggalkan dirinya dan menjadi yang lain, tetapi dengan mengenakan kemanusiaan ke dalam dirinya. Jadi Kristus memberi umat manusia suatu keberadaan dari dirinya sendiri. Untuk membawa umat manusia ke dalam Kristus, untuk membawa ras manusia yang berdosa ke dalam persatuan ilahi, merupakan pekerjaan penebusan. Kristus mengenakan sifat alami manusia, sehingga manusia bisa bersatu dengan dirinya, sama seperti Dia bersatu dengan Bapanya. Sehingga Allah bisa mengasihi manusia, sama seperti Dia mengasihi anaknya yang tunggal. Sehingga manusia bisa turut serta dalam sifat alami ilahi dan menjadi sempurna di dalamnya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Jadi apakah itu membuat Yesus menjadi Tuhan?
Ya, 100%. Jika Yesus bukan Allah, maka umat manusia tidak bisa dimasukkan secara keseluruhan kepada dirinya. Benar. Jadi satu-satunya yang bisa membayar harga, adalah pribadi yang bisa secara badan mati untuk semua umat manusia dan sebagai manusia. Coba pikirkan itu. Tidak dapat dipahami. Tidak dapat dipahami. Seluruh dosa-dosa yang dilakukan setiap manusia di sepanjang usia dunia ini, Yesus yang menanggungnya. Ini meremukkan kehidupan yang ada dalam dirinya. Darah keluar dari kulitnya. Dalam mengenakan kemanusiaan, Kristus turut serta dalam diri setiap umat manusia. Dia adalah kepala umat manusia, yang bersifat ilahi dan manusia. Dengan lengan panjangnya, dia bisa merangkul umat manusia, sementara dengan lengan ilahinya, dia bisa meraih tahta yang maha kuasa. Satu-satunya pribadi di keseluruhan alam semesta yang bisa mati. Untuk Anda dan saya, dan sebagai manusia, adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus, Allah yang dinyatakan dalam daging. Karena kita secara keseluruhan, ada dalam dirinya. Benar. Tuhan bisa menggapai masing-masing kita ke dalam pelukannya, karena lengannya menyelimuti manusia. Harap diingat, ketika Kristus telah mengambil langkah yang diperlukan, dalam pertobatan, dan menerima iman demi umat manusia. Dia pergi mendatangi Yohanes, untuk dibaptiskan di sungai Yordan. Kita berhenti sejenak di sini. Apakah Kristus pernah berdosa? Tidak. Jadi, apakah dia perlu bertobat? Tidak. Dia tidak perlu bertobat, karena dia tidak pernah berdosa. Apakah dia harus diubahkan? Tidak. Tidak, karena dia tidak pernah meninggalkan iman. Dan kepada siapa dia mesti beriman? Kepada dirinya sendiri? Baiklah. Apakah Yesus perlu mempraktekkan iman ini? Tidak, karena dia sempurna. Dia adalah intinya. Dia menjadi landasan iman. Baiklah, jadi ketika Kristus telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pertobatan, diubahkan, menerima iman demi umat manusia. Jadi jika dia tidak melakukannya demi dirinya sendiri, jadi untuk siapa? Untuk kita. Baiklah. Seberapa sempurna pertobatan Kristus demi Anda? Sempurna. Seberapa sempurna pertobatannya? Seberapa sempurna menerima iman? Ini bukan sekedar biji sesawi, benar? Bukan. Lalu Yesus pergi kepada Yohanes, agar dibaptiskan di sungai Yordan. Apakah dia memerlukan baptisan? Tidak. Dia tidak perlu dilahirkan kembali. Dia dibaptis demi kita. Tidaklah mengherankan Yohanes melarangnya dengan berkata, "Akulah yang mesti dibaptiskan, masakan engkau datang kepadaku?" Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Untuk siapa Yesus dibaptiskan? Untuk umat manusia. Untuk para pendosa. Apakah itu baptisan yang sempurna? Ya. Apakah itu menjadi penerimaan iman yang sempurna? Dan rencana keselamatan, mengharuskan semua ini. Ya, pastinya, karena jika Anda tidak memiliki keselamatan yang sempurna, maka Anda menderita upah dosa. Jadi, ketika dia bangkit dari air, dan berlutut di tepi sungai Yordan, dan Yesus melayangkan doa yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara dia sedang berdoa, langit terbuka dan kemuliaan Allah dalam bentuk seekor burung merpati dengan warna keemasan, hinggap kepadanya. Dan dari sorga tertinggi, terdengar suara yang maha kuasa, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan." Martin, apakah rencana keselamatan dibuat dengan sangat mendalam? Apakah ada cara lain? Kita tanyakan ini, guna memuaskan tuntutan keadilan. Tidak ada. Apakah ada cara lain untuk memuaskan tuntutan belas kasihan? Tidak ada. Bahkan pertobatan Anda tidak cukup baik. Jadi apakah kematian Kristus menjadi hal yang sangat diperlukan? 100% bahkan Yesus mesti bertobat demi Anda, dan Anda mesti mempercayainya. Tapi, Islam mengatakan bahwa itu adalah filosofi buatan manusia. Anda memiliki kebaikan dalam diri Anda. Ini sangat menarik. Apakah ini topik yang penting? Ya, ini masalah yang menyangkut keselamatan. Kerinduan segala zaman halaman 112. Pandangan juru selamat nampak menembus sorga,
ketika dia mencurahkan jiwanya dalam doa. Sementara dia mengetahui bagaimana dosa telah mengeraskan hati manusia, dan betapa sulitnya manusia memahami misinya dan menerima karunia keselamatan. Apa sekarang masih sulit bagi umat manusia menerimanya? Ya, Apakah mereka masih menentangnya? Kristus memohon kuasa kepada Bapanya untuk mengatasi ketidakpercayaan manusia, untuk mematahkan belenggu yang telah dikenakan setan kepada manusia, dan demi kepentingan manusia, untuk mematahkan si pembinasa. Dia meminta para saksi yang Allah terima dari umat manusia, bagi pribadi anaknya. Hanya dalam pribadinya, yang mungkin. Karena di dalam dia, ada umat manusia secara badan. Belum pernah sebelumnya, para malaikat mendengar doa semacam itu. Mereka sangat ingin membawakan kepada pemimpin mereka, yang mereka kasihi, pesan jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, melainkan Bapa sendiri yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahtanya, memancarlah sinar terang kemuliaannya. Sorga terbuka di atas kepala juru selamat, dan turunlah suatu sinar paling murni berbentuk burung merpati. Suatu lambang yang cocok baginya, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Bukankah itu sungguh indah? benar-benar luar biasa. Jadi Martin, Ibrani 2 ayat 16, sebab sesungguhnya, dia tidak mengenakan bentuk malaikat, melainkan keturunan Abraham yang dia kenakan. Nah, Alkitab terjemahan baru, betul-betul melanggar ayat ini. Karena Alkitab terjemahan baru, seperti NIV menuliskan, karena sesungguhnya, bukanlah para malaikat yang dia tolong. Hilanglah seluruh rencana keselamatan, dengan menghancurkan keindahan ayat ini. Dan akan merupakan suatu dusta, karena Allah sesungguhnya menolong Gabriel, ketika bersitegang dengan iblis. Dalam misinya untuk berbicara kepada Daniel. Jadi ini tidak akan menjadi kebenaran, melainkan dusta. Tetapi kita tinggalkan saja, karena kita telah membahasnya dalam ceramah yang sebelumnya. Roma 8 ayat 2, Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Anda melihat tutup pendamaian? Apakah Anda melihat adanya hilasterion? Apakah Anda melihat adanya pendamaian? Ya, Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kristus yang membayar harga. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia tidak berdosa. Jadi kematian tidak bisa menahannya karena upah dosa itu maut, sedangkan Kristus tidak berdosa. Dan ketika Kristus bangkit, bukankah dia bangkit bersama-sama secara keseluruhan dengan umat manusia? ya, karena semua orang untuk mana dia mati, melalui darah yang ditumpahkannya, dapat juga dibangkitkan bersama Kristus. Baiklah, tapi ada dua golongan di belakang kita, Martin. Pencuri yang ada di kanan, dan pencuri yang ada di kiri. Dan mereka mesti mengambil keputusan. Apakah pencuri yang satu mengejek? Ya, Dia mengolok-olok. Dua pencuri itu mengolok-olok pada mulanya. Tetapi kemudian, dia merenungkan Kristus, dan memutuskan bahwa inilah jalan menuju kepada keselamatan. Sedangkan yang lainnya menolaknya. Jadi ada dua golongan, bahkan juru selamat yang bangkit. Tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak bertobat. tidak bisa. Karena Anda tidak bisa membayar harga bagi yang tidak bertobat. Jadi tidak ada keselamatan di dalam dosa. Hanya ada keselamatan dari dosa. Itu sangat penting, karena seperti yang pernah Anda sebutkan. Sekali saja Anda bertobat dan mengakui hal ini, Anda tidak bisa hidup seperti yang sebelumnya. Mesti ada pertobatan. Roma 8 ayat 4 mengatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi, apakah hukum itu kudus? Ya, kudus. Tentu saja kudus. Dan bertahan. Tidak hilang. Jadi hukum tidaklah dihilangkan, melainkan diteguhkan. Baiklah, mari kita renungkan hal ini. Ini hasil pemikiran saya. Ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia, kehidupan itu bersifat kekal, dan bersyarat kepada penurutan. Apakah benar? Ya, Persyaratan yang sama ada sekarang ini, karena Allah tidaklah berubah. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkannya, jika kehidupan itu kembali diberikan. Dan hal itu mungkin hanya di dalam Kristus, karena dia adalah pencipta. Jadi Martin,
agama-agama yang menolak Kristus. Apakah mereka ada di luar rencana keselamatan? Ya, Apakah penting untuk memberitahu mereka? ya, Ataukah kita merangkul mereka dan berkata, "Wah, engkau indah tanpa Kristus." tidak. Malangnya Anda mesti mencabut mereka dari api. Dan betapa lebih buruk, bagi orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi menolak pendamaian. Bukankah itu lebih buruk? Ya, karena sesungguhnya itu tamparan ke wajah Yesus, sambil berkata, kami tidak memerlukan engkau. Ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi dari mana kehidupan kita berasal? Kristus. Dari pemberi kehidupan. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Baiklah, jadi ketika Anda dibaptiskan dalam kematiannya, apakah kemudian Anda mati di dalam Kristus? Ya, Tetapi Martin, jika Anda mati di dalam Kristus, maka Anda membayar hukuman dosa. Yesus melakukannya demi kepentingan kita. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika Anda dibangkitkan bersama Kristus, maka Anda akan seperti Kristus. Tepat sekali, karena mesti ada perubahan. Anda tidak bisa menjalani kehidupan lama Anda. Ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu adalah rencana keselamatan. Apakah ini dalam? Syukurlah Allah yang melakukannya. Apakah ada cara lain? Tidak. Tidak ada cara lain, tanpa menyangkali keadilan. Segala sesuatu yang lain hanyalah kepentingan diri sendiri, dan memikirkan cara Anda sendiri. Baiklah, kita meneliti lebih lanjut. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, ini adalah tutup pendamaian. Karena iman, dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bagaimana saya diselamatkan? Melalui Kristus. Melalui kebenaran Kristus. Tidak ada cara lain. Perbuatan baik saya tidak bisa meluluskannya. Apakah itu berarti saya tidak perlu melakukan perbuatan baik? Tidak. Seperti yang kita katakan berkali-kali, ini menjadi aliran dari keselamatan yang telah Anda temukan di dalam Kristus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi apa ada manfaatnya memakai skapulir? Tidak. Tidak ada. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Perbuatan Anda tidak membenarkan Anda. Ya, tetapi penting untuk menghasilkan perbuatan, jika Anda beriman. Benar. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Keadilan telah ditegakkan. Pelanggaran hukum telah mendapatkan hukumannya. Ini adalah rencana yang sangat mendalam. Ini sungguh luar biasa. Jadi Martin, Roma 6 ayat 6, dengan mengetahui hal ini. Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Agar Anda tidak lagi melanggar hukum, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu, bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Martin, apakah diperlukan pengorbanan Ekaristi di sini? Tidak. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Martin, perdamaian kembali ini, membawa umat manusia kepada kehendak Allah. Ini menjadi hal utama dari yang terjadi di sini.
Dan ini sangat indah. Maka mengapa adanya orang-orang yang berkata, Kristus telah membebaskan kita dari hukum? Mengapa berkata demikian? Agar Anda bisa melakukan hal yang tidak mesti Anda lakukan? Tidak masuk akal. Mengapa Allah mesti menghilangkan hukum, jika hukum memang menolong Anda? Benar, mari kita membaca pernyataan dari buku Selected Messages. Ketika Anda menghindar dari kolam yang rusak, yang tidak bisa menampung air. Dan di dalam nama Yesus, pembela Anda, datang langsung kepada Allah, meminta hal yang Anda perlukan. Kebenaran Kristus akan dinyatakan sebagai kebenaran Anda. Kebaikan Kristus menjadi kebaikan Anda. Maka kemudian, Anda akan memahami bahwa pembenaran hanya datang di dalam iman kepada Kristus. Karena di dalam Kristus, dinyatakan kesempurnaan tabiat Allah. Di dalam kehidupan Kristus, dinyatakan hasil dari prinsip kekudusan. Melalui darah pendamaian Kristus, orang berdosa dilepaskan dari perbudakan dosa dan penghukuman. Martin, ini menghilangkan semua sistem keagamaan, kecuali kekristenan yang alkitabiah. Benar, karena semua orang lain memakai perbuatan mereka guna mencapai hal ini. Jadi mestikah kita memberitakan kepada kaum muslim, ini hal yang mereka perlukan? Ya, jangan biarkan mereka. Mestikah kita memberitakan kepada kaum Buddha dan Hindu? Ya, semua orang. Jadi, pernyataan yang baru kita nyatakan sangat penting. Karena kita mesti mengasihi orang-orang itu, dan kasih itu dinyatakan dengan memberitakan firman kepada mereka, agar keluar dari sistem mereka. Ya, kurikulum sepanjang zaman ini, mesti mereka pahami. Karena jika Anda tidak memahaminya, Anda akan ada di pihak Kain. Hanyalah melalui darah Kristus yang mendamaikan, maka orang berdosa dibebaskan dari perbudakan dan penghukuman. Melalui kesempurnaan dan jaminan pengganti yang tak berdosa. Seseorang bisa mengikuti perlombaan dalam penurutan kepada Allah, bagi semua perintah Allah. Tanpa Kristus, akan ada penjatuhan hukuman dari hukum Taurat. Tidak ada tutup pendamaian. Anda menghilangkannya. Dia adalah hilasterion, selalu menjadi seorang yang berdosa, tetapi melalui iman kepada Kristus, dia menjadi benar di hadapan Allah. Ini adalah rencana keselamatan. Ini sangat mendalam. Ini memerlukan pengorbanan paling besar. Yesaya 45 ayat 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan kekal. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Yesaya 45 ayat 24 sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Apa ada konflik antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Tidak ada. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Apakah ada banyak orang yang marah kepadanya? Ya. Dan menyebutnya doktrin yang jahat? Ya. Yesaya 45 ayat 25. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Saya ingin menunjukkan adanya catatan dalam bentuk present tense, waktu sekarang. Dan perlu diperhatikan, bentuk present tense ini juga memakai syarat, ada kata jika. Mari kita melihat beberapa ayat ini, yang telah mereka ubahkan di dalam Alkitab terjemahan baru. Sebab kita diselamatkan oleh pengharapan. Apakah pencuri di kayu salib sedang diselamatkan atau telah diselamatkan? Telah diselamatkan. Keselamatan itu bersyarat kepada penurutan, tidak menghilangkan persyaratan. Jika Anda dibenarkan, maka Anda dibenarkan. Kemudian Anda terus dalam posisi itu. Itu menjadi pengudusan Anda. Baiklah, sebab kita diselamatkan oleh pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, jadi mesti dengan iman. Sedangkan dalam Alkitab NIV, dikatakan, karena di dalam pengharapan ini, kita diselamatkan. Dalam bentuk lampau, past tense, dan kata-kata lainnya sama. Mari kita melihat 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apakah pencuri di kayu salib diselamatkan? Selamat. Dia selamat, karena kuasa Allah. Mari kita membaca versi NIV, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang sedang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah.
Apakah ada hal yang tidak konsisten di sini? Ya, ini memberitahu adanya hal konstan yang terjadi. Nah, saya tidak berkata bahwa saya sudah selamat. Jika saya tidak memenuhi persyaratan, maka saya seorang pendusta, benar? 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Di sini terdapat persyaratannya. Kamu selamat, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Perhatikan bahwa Alkitab terjemahan baru memakai waktu lampau, dan membuat keselamatan suatu proses, dan bukannya suatu pekerjaan yang sempurna. Anda setuju? Ya, Apa ini menjadi masalah? ya, karena ini kembali kepada perbuatan, saya mesti mengupayakan keselamatan saya. Itu adalah teologia Katolik. 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jika Anda membaca Alkitab NIV, yang sedang diselamatkan. Dalam Filipi 1 ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan jika membaca ayat yang sama dalam Alkitab NIV, dikatakan, tetapi kamu akan diselamatkan, waktu yang akan datang. Ada yang salah. Jadi jika Anda baik, maka Anda akan diselamatkan. Jadi bisakah saya mengatakan, orang yang diselamatkan di dalam Kristus, tidaklah mati, melainkan hidup di dalam Kristus. Jika Kristus hidup, mereka pun hidup. Mereka semuanya dianggap telah membayar harga secara penuh. Tetapi Anda mesti menerapkannya. Secara otomatis, Anda mesti menghidupkan kehidupan Kristus, dengan Kristus menolong Anda. Mari kita melihat pernyataan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Kristus menyatakan kepada para pendengarnya. Jika tidak ada kebangkitan orang-orang mati, kitab suci yang mereka percayai tidak bermanfaat. Katanya, ketika membahas mengenai orang-orang mati, tidakkah kamu membaca, yang telah dinyatakan Allah kepadamu dengan berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Nah, dengarkan ini. Allah menganggap hal-hal yang belum ada, seperti ada. Allah melihat akhir dari awalnya dan melihat hasil dari pekerjaannya, seolah-olah sekarang telah selesai. Jadi pencuri di kayu salib, apakah dia selesai, selamat? Ya, di saat itu juga. Kematian berharga dari Adam hingga kepada orang-orang kudus yang terakhir yang mati. Akan mendengar suara anak Allah, dan akan keluar dari dalam kubur untuk mendapat hidup kekal. Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat-umatnya. Akan terjadi hubungan erat dan mesra antara Allah dan orang-orang kudusnya yang dibangkitkan. Keadaan ini, yang sudah dibayangkan dari tujuannya. Dia memandang seolah-olah sudah terjadi, dengan orang-orang mati yang hidup baginya. Jadi, apakah Alkitab King James benar? Ya, 100%. Ini memakai bentuk present dan bukan waktu, future, atau waktu past. Dan jika menyimak perempuan di sumur, hal yang sama terjadi di sana. Dalam bentuk sekarang, present, Allah berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jadi ini adalah pembenaran, dan Allah berkata, tetap tinggal dalam pembenaran ini, dan menghidupkan suatu kehidupan kudus. ya. Galatia 2 ayat 20, mari kita baca lagi. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jika Kristus hidup di dalam aku, tidakkah aku bertindak dan berupaya agar serupa dengan Dia? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya hidup oleh iman dalam anak Allah. Bagaimana Dia menghidupkan imannya, saya mesti mempraktekkannya. Jadi, dapatkah kita mengatakan, Kristus di dalam Anda, adalah pengudusan? Dan pengudusan adalah penyerahan diri kepada Kristus. Ya, Supaya Kristus bekerja dalam diri Anda. ya. Pengudusan sejati, tidak sekedar mengubah tindakan, melainkan mengubah motif. Ini tidak bisa muncul dari hati yang bersifat kedagingan. Jika Anda menuruti hukum hanya supaya selamat, itu akan menjadi masalah. Jadi, ketika Anda menuruti hukum, siapa yang sesungguhnya menolong Anda? Kristus. Jadi bisakah Anda membanggakan perbuatan baik Anda? Tidak bisa. Jadi, bukan lagi saya yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam saya, seperti yang tadi kita bahas. Jadi, ini tidak akan bisa oleh perbuatan kita, melainkan oleh perbuatan Kristus. Apakah Anda setuju? Ya, 100%. Jadi, apa kontribusi saya? Tidak ada. Apakah ini berarti, saya tidak mesti berbuat apapun? Tidak. Saya mesti mati bagi diri saya sendiri, tetapi kehidupan yang berlimpah-limpah, berasal daripadanya, yang menciptakan kita untuk kemuliaannya. Anda setuju? Ya. Kematian tidak bisa membangkitkan saya. Hanya pemberi kehidupan yang bisa melakukannya, dan hanya Dia yang bisa memulihkan gambar Allah dalam diri manusia. Jadi pengudusan sejati, tidak bisa dibanggakan. Apakah Anda setuju? 100% setuju. Baiklah, mari kita tegaskan itu, dengan kutipan dari buku Kebahagiaan Sejati. Semakin dekat kita datang kepada Yesus, semakin banyak kekurangan yang kita lihat dalam kehidupan kita sendiri. Kita akan melihat kekurangan kita semakin lebih jelas, ketika kita membandingkan diri kita yang berdosa kepada Juru Selamat yang sempurna. Ini akan menunjukkan bahwa pemikiran palsu setan telah kehilangan kuasanya dalam diri kita. Dan roh pemberian kehidupan dari Allah sedang memimpin kita. Adanya seorang gadis muda datang kepada saya dan berkata, "Saya sangat dihukum akan keadaan saya yang berdosa." Apakah itu berarti bahwa sekarang Allah menolak saya? Ya, karena mereka berpikir sudah mesti tanpa dosa. Saya berkata, "Wah, justru berlawanan dengan apa yang engkau katakan." Kenyataan bahwa engkau menyadari keadaanmu yang berdosa, berarti Allah sedang berbicara kepada hati Anda. Tepat sekali. Mintalah kepadanya agar memberi Anda kebenarannya. Karena setanlah yang sedang berbisik di telinga Anda, wah, Anda tidak perlu khawatir akan hal ini. Benar, dan jika suara hati nurani Anda diam, maka Anda harus merasa khawatir. Dan jika Anda beranggapan semuanya sudah sempurna, maka Anda harus benar-benar merasa khawatir. Yohanes 19 ayat 5, lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Bukanlah karena takut akan hukuman, atau harapan untuk mendapatkan pahala kekal, yang memimpin murid-murid Kristus mengikuti Dia. Mereka melihat kasih Juru Selamat yang luar biasa dinyatakan di sepanjang pengembaraannya di bumi. Dari palungan di Bethlehem, hingga di kayu salib Golgota, pemandangan akan dirinya menarik yang menenangkan dan melembutkan jiwa. Kasih dibangkitkan dalam hati orang-orang yang memandangnya. Mereka mendengar suaranya, dan mengikuti Dia. Nah Martin, ketika Anda masih hidup dalam pelanggaran, dan ada orang berkata kepada Anda, murka Allah akan jatuh menimpa Anda dan melenyapkan Anda. Apakah itu membuat Anda ketakutan? Tidak. Kadang-kadang, saya mesti katakan, kisah yang menakutkan mengenai neraka yang menyala-nyala. Itu membuat Anda tidak nyaman, tetapi itu tidak mengubahkan hati. Karena perubahan hati yang disebabkan ketakutan, tidak akan konsisten. Malah membuat saya semakin memberontak. Jadi, sesungguhnya apa yang menarik Anda? Ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi mestikah kita merenungkan rencana keselamatan ini? Ya, setiap harinya. Setiap harinya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu saja, sebuah resep yang sangat sederhana. Nah Martin, itu pada dasarnya menyimpulkan diskusi kita. Rencana keselamatan, apakah ditanam dalam-dalam? Ya. Apakah ada cara lain? Tidak. Anda tidak bisa memuaskan keadilan dan belas kasihan dengan cara lain. Jika memang ada cara lain, Allah alam semesta pastinya telah menemukannya, benar? Ya, dan akan disajikan kepada setiap orang yang pada tahapan ini, mesti menjalani proses keselamatan. Benar. Jadi pada dasarnya, dengan ayat yang sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan. Saya pikir kita mesti membaca Mazmur 103. Dan semua orang bisa merenungkannya. Kita tidak akan membahasnya, hanya menunjukkan tabiat Allah. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Allah memiliki hak untuk melakukannya. Ya.
Dia adalah penyembuh. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang ditindas. Apakah kita sudah membahasnya? Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Apakah adanya keseimbangan keadilan dan belas kasihan? Setiap saat. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Apakah dunia yang berdosa ini suatu saat akan berakhir? Ya, murka Allah tidak ditujukan kepada orang berdosa, melainkan kepada dosa. Benar. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Benarkah? Ya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seberapa lengkap rencana keselamatan? Sepenuhnya. Sungguh luar biasa, suatu hari kelak, Anda akan berdiri di hadapan Allah, seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Karena catatan dosa telah dihilangkan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Apakah Allah turun ke bumi dan membayar harga yang sangat mahal ini? Ya. Bisa Anda bayangkan harga itu, mati bagi setiap dosa yang pernah dilakukan. Merasakan intensitas, kepedihan dan akibat-akibatnya. Dan tidak turut ambil bagian di dalamnya. Tidak, Dia melakukannya semata-mata karena kasih. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bukankah itu suatu kontras indah, seperti yang kita lihat? Ya, seperti yang kita lihat di bagian epigenetika. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Apakah penurutan itu perlu? Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Apakah Allah memiliki hukum? Ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Seperti di sorga, demikian juga di bumi. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apakah itu mazmur yang indah? Ya. Suatu pengakuan akan apa yang dikerjakan Allah bagi kita melalui rencana keselamatan. Mendamaikan dunia yang jatuh ke dalam dirinya sendiri. Sungguh luar biasa. Dan mengapa penting, agar merenungkan hal ini? Sediakan waktu yang bermakna setiap hari, merenungkan hal yang Kristus telah lakukan di salib. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Terima kasih untuk rencana keselamatan. Terima kasih untuk pendamaian. Terima kasih untuk penggantian. Terima kasih untuk tutup pendamaian. Tanpa itu, seluruh umat manusia akan hilang. Dan jika kami melihat sistem keagamaan di dunia dan falsafah kaum ateis, ya Tuhan, saya gemetar karena mereka melalaikan peristiwa besar ini. Suatu peristiwa terbesar yang pernah terjadi di alam semesta. Yang akan menjadi perenungan kami, studi kami, kurikulum kami di sepanjang abad kekekalan. Karena kami baru memahami sebagian kecil dari kedalamannya. Karena seperti langit lebih tinggi di atas kami, demikian juga begitu tinggi pemikiran Allah. Terima kasih karena telah memberi kami suatu pandangan sekilas. Tolong kami ya Tuhan, untuk menggapai umat manusia. Agar mereka bisa melihat di dalam salib itu, jalan menuju kepada keselamatan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds.
Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang setia dan sejati untuk kasih karunia-Nya, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menggapai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.